Halo guys, welcome back di Deep Sky ID bersama gue Iser James dan Charles. Oke, nah di kali ini kita udah memasuki tahun-tahun penting di dunia sneakers. Apa nih, kayak maksudnya discuss best ya? Iya, the best Best gitu of the kan. year. Karena nggak tahun-tahun sekarang ini di 2021 tuh banyak banget gak sih kayak dari follower gue juga, follower Deep Sky juga. Aduh, gue lepas dulu ya. Ya, gue yang pakai nggak apa-apa. Banyak banget yang udah mulai komen tuh, Charles kayak, bang, ini kayaknya tahunnya Nike Dunk ya? Iya. Iya gak sih? Iya. Kerasa gak sih? Kayak sekarang Dunk tuh keluar mulu ya? Bener-bener. Karena memang Dunk sama Jordan rilis balapan gitu. Yoi, Tiap sekarang minggu tuh ada. iya kan Dunk Jordan. Iya. Jadi di momen kali ini kita akan ngebahas nih buat temen-temen yang memang udah mulai tertarik ya sama Nike Dunk. Kira-kira kita mau kasih tahu sebenarnya tuh banyak banget Nike Dunk keren-keren yang udah diciptakan. Tapi di video kali ini kita akan ngebahas 20 sekitar 20 jenisan lebih lah. Tapi ada 20 nama yang menginfluence luar biasa untuk Nike Dunk ini. Iya. Jadi top 20 most influential dunks menurut tim deepsky.id. Yoi. Iya. Nah, kita mulai dari mana nih? Langsung aja. Di list yang pertama. Ini kita random aja ya, Random pokoknya ya? bukan berarti yang pertama itu yang paling kurang apa enggak. Ini karena sepatu-sepatu ini sama-sama benar-benar influence ya. Iya. Berdasarkan perjalanan seri Nike Dunk. Betul. Nah, yang pertama kita Kita ada SB Dunk High MF Doom. MF Doom. Jadi rilis tahun 2007 tuh. Iya, 2007. Nah, MF Doom ini kalau teman-teman tahu adalah seorang rapper yang keren banget. Dia Kalau nggak salah baru pass away ya. Baru pass away. ini. Tahun ini apa tahun lalu ya? Tahun ini. Tahun ini ya. Sebenarnya tahun lalu. Tahun lalu ya? Oktober. Oktober ya. MF Doom udah pass away. Tapi akhirnya dia punya karya yang masih bisa hidup selamanya nih, ada Nike Dunk MF Doom, dan ini jadi salah satu yang ya bisa dibilang dari kolaborasi antara sepatu dan dunia hip hop, jadi salah satu yang cukup diperhitungkan banget ya. Oke. Nah, yang kedua nih ini salah Kita satu ada Cheech and Chong ya. Cheech and Chong itu tuh mungkin masa teman-teman yang mungkin umurnya masih muda mungkin nggak terlalu tahu ya. Iya, di eranya ya. Ya, Cheech and Chong itu Kocak banget sih. itu kocak banget kan. Itu ada sebuah sinetron komedi lah, bisa dibilang Iya. series komedi yang udah zaman dulu banget. Itu tuh selalu ganja tentang ganja, Tyler ganja. Jadi Cheech and Chong ini waktu gue lihat sepatunya warna putih terus ada bandananya gitu, motif bandananya gitu tuh. Ini keren banget sih. Keren sih. Dan ini uniknya adalah di bagian depan ya. Jadi misalkan di bagian depan sepatunya nih coba. Jadi kan ada bagian depan ini nih. Kan ada kanvas putih tuh. Itu kalau dirobek dalamnya itu bakal nanti kelihatan kayak Ada pattern hijau-hijau wheat gitu. Oke. Ini salah satu favorit gue sih, gue pernah punya juga. Ini salah satu kayak rilisan 420 bukan? Iya, bisa dibilang salah satu dari 420 rilis sebelum ada Skunk series. Sebelum ada Skunk series. Yoi. Oke. Wah, ini keren Terus banget kita sih. move on nanti ya next ya. Ya, nextnya langsung kita bahas aja nih yang Skunk. Skunk tuh udah ada dua ya sekarang ya? Iya. Skunk 1 and Skunk 2. Itu yang Skunk tuh itu yang di reverse ya colornya. Iya, colorway-nya kurang lebih di reverse. Tapi dua-duanya menurut gue ini sepatu keren banget. Bukan keren lagi, banget. Yang kedua tuh numbered, bener gak sih? Iya, numbered ya. Cuma ada 420 bukan sih? Atau 420. Iya, limited 420. gila, itu memang Itu kalau nggak salah dirilis 2 tahun lalu ya? Tahun lalu ya? tahun lalu ini. Ini tahun lalu dan memang di 2010 ya. Ini salah satu sepatu yang menurut gue sih terbaik sih. Nike Dunk rilis yang terbaik di tahun 2010. Iya benar 2010. Iya benar ya, iya benar. Berarti Jadi 10 tahun kemudian iya, baru di retro Skunk ulang satunya ya. 2010, Skunk 2-nya Skunk 2-nya 2020. Tapi gue ngerasa Skunk 2 adalah
best Nike Dunk rilis di 2020 sih. Tapi padahal orang-orang taunya kan Ben & Jerry. Ya kan gue nggak tahu. Benar. Skunk sih the best sih. Kalau skunk itu katanya sih emang jenis wheat ya. Wheat, jadi dia base-nya konsepnya dari namanya Purple Haze. Purple Haze makanya jadi skunk. Purple Haze ya kalau buat temen. Yang begitulah Ya gitulah. Kalau kita diomongin nanti paham. Ya kan. Nah, yang Keempat Michael Lau. Nah, gue sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa unik sih, maksudnya secara warnanya dari wood gitu ya. Tapi kenapa bisa sampai so-valuable itu? Kita kasih tahu dulu adalah Michael Lau itu adalah seorang artis toys. Jadi dia bilang gitu bang, desainer toys. Desainer toys dari Hong Kong. Di karya-karyanya tuh menginfluence dunia. Karena jadi bikin ada satu karakter namanya Garner. Dari Garner itu dia sampai akhirnya bikin mainan sampai bisa kolaborasi sama banyak. Jadi kalau lihat ya Garner itu mainan tapi bajunya bisa ada Carhartt, ada Stussy, banyak banget. Dan itu kayak wah bener-bener kayak gila banget sih. Nah lu kayak pernah lihat box ya? Gue sempat lihat si Michael Lau tuh collab dengan Puma. Puma. Yang terakhir-terakhir tuh banyak kan Puma ya. Iya Puma. Nah tapi gue baru lihat tuh belakangan ini semenjak SB, gue baru tahu tuh ada SB Dunk sama Michael Lau. Yoi, jadi lucunya si Michael Lau ini kalau lu lihat pernah lihat packingnya kayu? Belum. Jadi packaging itu kayak kayu, terus dalamnya juga kayak wood semua. Itu bener-bener kayak lu kalau ngirim dari kotak aja kalau lu ngirim mainan kayak gitu kan. Oh iya. Dan itu dalamnya tuh kayak base kayak ada dapat mainannya juga. Itu jadi temanya memang woodcraft gitu. Terus katanya ada dua macam, ada yang friends and family sama yang biasa gitu ya. Iya betul. Dan kebetulan gue pernah punya tuh yang friends and family. Yang midsole-nya kayu juga. Kayu juga, keren banget. Tapi bisa dipakai tuh. Gue nggak pernah pakai karena sayang aja gitu. Sayang banget, valuable itu terlalu banget. cantik sih. Iya, bagus. Kita lanjut kemana nih? Wah ini nih. City Pack. Jadi kalau buat teman-teman nih di sekarang mungkin kenal Nike Dunk dari City Pack. Karena City Pack itu waktu zaman itu tuh ada sekitar 4 kota ya. Tokyo, New York. Iya 4 kota. London, Paris, Tokyo, New York. Iya London, Paris, Tokyo, New York. Kalau kita sebutin dulu dari yang paling familiar, New York pasti teman-teman tahu sama Nike Dunk yang ini nih. Nah, yang punya si Gundul, iya kan? Si Gundul itu. Iya, staple pigeon ya. Terus yang kedua yang paling terkenal juga pasti tahu tentang Nike Dunk Paris. Yang dibuat sama Bernard Buffett dan menurut gue pribadi buat gue adalah sepatu Nike Dunk terbaik yang pernah diciptakan sih, yang art banget gitu rasanya. Benar. By the way, gue mau nanya, ini si London, Paris, Tokyo, New York ini di launch bareng saat itu atau beda-beda tapi dalam satu tahun yang sama. Dalam satu periode yang sama. Kalau nggak salah 2 tahun itu. Seingat gue ya. Paris itu setahu gue yang paling awal di tahun 2003. Udah itu City Pack lainnya itu sekitar 2004-2005. Kalau Staple kan 2005 tuh. Itu berarti sekitaran itu semua. Gue nggak tahu London dan Tokyo, gue biasa aja. Tapi sebenarnya ya dari dulu gue sempet dengerin si Kompleks Podcast. Siapa tuh Project Blitz, Croatian Style. Dia sempat bilang, dia sempat bilang pada saat City Pack rilis itu, SB Dunk tuh nggak semenarik sekarang. Ya biasa aja gitu loh, rilisan GR aja sebenarnya. Bener. Orang main buat skate lah, apa dibiterin gitu loh, nggak sampai se-valuable sekarang gitu loh. Bener. Dan gue juga memang kalau di dua ya, selain ke Pigeon dan Paris ya, gue sering banget kok ngelihat ada beberapa teman gue yang Londonnya bener-bener dipakai buat beateran. Buat beat ya. Tokyo sih Tokyo jarang lah. Tokyo gue jarang banget ada lihat orang pakai dan punya gitu. Karena secara bahan kanvas white and gum white gitu ya. Iya. Kayak simple banget sih. Ya menurut gue
Tokyo adalah sepatu yang menginfluence tapi tidak menarik buat gue. Nggak tahu ya kenapa. Iya, iya. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Stussy atau ini ada EK-nya adalah cherry on top. Cherry on top. Jadi Napolitan. Es krim ya? Es krim. Oke. Jadi memang Stussy ini tuh benar-benar kayak yang bikin apa ya, sepatu warna pink itu jadi keterima sama laki-laki. Iya. Iya kan? Warnanya masuk aja gitu ya. Warnanya tuh kayak kombinasinya bagus. Pink, brown, putih, aduh. Iya. Bagus banget sih ini gue setuju sih salah satu yang menginfluence banget. Ya. Ini gue sempet kayak gue lihat paling berapaan 3-4 tahun lalu di bawah 5-6 jutaan kali ya. Iya, 5 tahun lalu. Gue beli ini juga Deadstock 1.800.000. Gila. Sama Rainer. Sampai sekarang Rainer tai gitu. Sekarang udah sampai 15 second. Lebih lah, $2.000 ya. Lebih, iya. Secondnya udah 10-11 lah. Iya, gila. Mahal banget. Nah, kalau ini yang 7 ada favorit gue nih, Futura Collection nih. Dunkel. Ya, ini ada Dunkel. Kalau Futura kita bilang nggak ngomong Dunkel aja ya. Ada Flom itu ya? Flom. Flom, Dunkel, ada Futura yang biru tuh ya. Oh iya, yang white shoes itu. Iya, yang sering gue pakai buat bitter. Iya. Tapi kalau Futura, the bestnya sih nggak tahu ya. Kalau buat gue sih, the bestnya sih Dunkel gue yang warna pink juga. Setuju. Gue karena mungkin gue seneng grafiknya sih. Iya, grafiknya keren banget ya. Keren banget. Ada point man segala gitu. Itu pertama kali kayak sepatu ada gambar robot-robot. Makanya wah, keren banget. Tapi memang kalau kita tahu yang menginfluence banget tuh Flom ya. Flom. Flom itu kalau buat teman-teman yang nggak tahu, itu dibikin namanya For Love or Money. For Love or Money. Jadi itu adalah respon seorang Futura waktu tiba-tiba Sneaker Games dihadapkan bahwa dulu yang beli itu adalah orang-orang yang suka, yang koleksi, sampai akhirnya datang kita-kita nih yang juga cari cuan. Jadi dia bilang, lu tuh beli sneaker for love or money. For money. Itu dia. Nah, ini 8 nih. Zuyok. Atau apa tadi? Kalau nggak coklat. Coklat. Nah, Kidang Zuyok ini gua nggak terlalu ngerti banyak tentang skena skate sebenarnya. Tapi adalah Zuyok ini adalah seorang yang cukup diperhitungkan di skena skateboarding New York, karena dia adalah seorang pro skater, terus seorang graffiti creator juga. Dia bikin brand juga, dan bisa dibilang Zuyok tuh kebanggaannya kota New York sih. Oke. Karena kan kalau Jeff Staple kan orang Asia kan, ya kan mukanya Asia, nggak bisa dibanggain, makanya Zuyok deh. Oh, ini mungkin lebih nge-represent New York-nya. Iya. Nah, teman-teman mungkin kalau pernah tahu, ini tau nggak lo Air Max Bacon? Tahu. Si DQM itu, ya, Deep Quality Meat. Nah, itu tuh sebenarnya si DQM itu dibantu sama Zuyok. Oh. Ya, jadi Zuyok itu salah satu orang yang cukup berpengaruh lah di skena-skena sono lah. Oke, paham. Nah, buat teman-teman yang lebih tahu tentang Zuyok, mungkin bisa komen di bawah ya. Iya. Karena gue jujur, gue dari dulu nggak terlalu taruh perhatian cukup besar ke Zuyok. Tapi kalau gue pengen tahu sih, sekarang kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen di bawah. Nah, nomor 9 ini ada Dang Jedi. Oh, ini kalau nggak salah dari Star Wars. Yoda ya. Gua gitu ngikutin, cuman itu salah satu yang menarik sih karena colorway-nya buat gua. Iya, ini lucu banget sih. Lucu banget ya colorway-nya. Terus ada Strangelove nih. Oh, ini sepatu baru ya? Ini sepatu baru, tapi somehow menarik banget. Menarik. Mungkin karena dari bahannya ya. Iya, itu bahannya apa sih ya? Kayak velvet. Velvet ya? Velvet mengkilap warna pink lagi. Iya. Terus campuran suede. Iya, campuran suede, velvet. Ada logo kayak Jester gitu ya? Iya. Ini gue jujur nggak tahu. Ini sebenarnya dia kalau nggak salah itu skateboarding company. Oh, Shane Cleaver tuh ridernya Supreme. Iya. Habis itu the next kan ini holiday release-nya tuh. Dan next year-nya mereka rilis Sean Cleaver Dang. Yang warna biru. Oh, oke, tahu. Biru IC, terus dia punya toe box-nya kan biasa begini tuh. Tapi dia bentuk salju. Oh iya, tahu. Ya, itu juga keren kan? Iya, itu juga keren. Iya. Tapi memang holiday ini special. Ini sih untuk pokoknya kita udah begitu lama nggak lihat dang yang keren, Strange Software, anjrit. Ini eye-catchy banget ya, eye-catchy banget. ya. Kita lanjut nih ke 11, What the Dang.
Oh, What the Dunk tuh kalau dari zaman gue dulu ya, gue pertama kali lihat mungkin di tahun 2008-2009 mungkin ya. Itu kayak, ini sepatu apa sih orang gila ya kiri kanan beda badut gitu ya. Nah buat teman-teman yang nggak tahu What the Dunk itu apa, sebenarnya What the Dunk adalah gabungan dari semua dunk terbaik yang pernah ada materialnya. Iya. Dan akhirnya waktu denger itu baru kita lihat semuanya, anjir dengan logo-logonya, ada logo pigeon, ada logo apa gitu kan. Hebat ya mix and match-nya gitu, bisa nyambung gitu. Nyambung dan ngegambarin kota-kota lah gitu. Iya. Itu nggambarin kota-kota itu kayak, wah What the Dunk sih patut sih. Iya, patut masuk on the list ya. Nomor 12, Denny Supa. Denny Supa. Salah satu warna pertama ya. Tepatnya adalah memang benar-benar warna pertama. Warna pertama kali diciptakan adalah itu. Nah, simple colorway tapi cakep banget. Itu warna New York orange sama biru. Iya nggak sih? Kayak New York Knicks. New York Knicks ya. Putih, orange, biru. New York banget gitu. Denny Supa rider nya Nike dan yang bisa bilang salah satu tapak pertama lah, langkah pertama dari Nike untuk masuk ke skena skateboard. The first one ya. 13 Heineken. Heineken nggak perlu diceritain lagi lah tentang apa. Ya jelas tentang bir. Tentang bir. Yang kita mau ceritain adalah kalau dia sebenarnya disu. Oh gitu, disu. Ya, makanya katanya ditarik ya. Ditarik. Makanya dan itu yang ngebuat Dunk Heineken harganya semakin melonjak. Sekarang terakhir lihat lowest as $4.000. Gila. Iya, sebenarnya dia rilis cuma yaitu perusahaan Heineken meminta untuk ditarik. Tarik balik. Entah gue nggak ngerti ya, entah ini memang strategi marketing dari Nike. Sering banget Nike tuh yang bikin barang sengaja biar mesti ditarik atau apa, tapi akhirnya orang cari-cari ya. Nomor 14, Smurf. Ya Smurf juga nggak perlu dijelasin. Nggak perlu dijelasin, maksudnya dalam arti kata ya Smurf. Smurf ya, benar biru. Dan ini tuh Smurf tuh kayak kalau lo ngedye warna biru di sweat putih itu jadi kayak gini ya warnanya. Keren sih. Kayak warna University Blue lah sekarang ya. 15 Reese Forbes yang denim ya. Reese Forbes denim sample ini kayak damn gila sih. Iya. Ini juga salah satu yang pertama kan kalau nggak salah. Iya, salah satu yang pertama juga. Reese Forbes ini, waduh, susah ngomong ini keren banget sih. Keren. Bagus denim. Ya ini mungkin di zaman itu salah satu yang kayak maksudnya berbeda gitu ya. Berbeda. Karena bahannya denim. Karena waktu itu kan semua kan basically leather. Dunk itu leather ya kan. Belum ada permainan material yang gila. Nah mungkin bisa dibilang dia pertama kali nge-twist permainan bahan-bahan lain ya. Bahan-bahan lain. Dulu murah. Parah. Tahu nggak sekarang tapi yang masih affordable tuh yang high. Masih nggak terlalu mahal ya. Reese Forbes ini nggak masuk akal loh harganya sekarang. Iya. Nggak masuk akalnya bener-bener segitunya. Gitu bener-bener nggak masuk akal. Udah nggak usah di. Tapi kalau kita mau ngomongin tentang sepatu dunk dengan harga nggak masuk akal lainnya, kita akan ke nomor 16. Oh iya, kalau yang ini ya. Nike Dunk Wu-Tang. Anjir. Ini dia ngerilis albumnya. Apa namanya? 36 Chamber. Jadi memang 36 pairs ya? Iya, 36 benar pairs ya, dong. Friends and Family, ada yang, jadi kebanyakan ya buat Wu-Tang Family. Iya. Wu-Tang aja udah 9. Berarti saya 27. Ya kan terus ada satu di Indonesia lagi. Iya. Wu-Tang itu kayak sepatu yang semua orang mau ya kayaknya. Yang kalau udah lihat kuning, hitam nggak pernah salah, udah jelas. Ada kok rilis tahun ini. Versi Ada ya. Ada ya. Oke, nomor 17. Freddy Krueger. Ini salah satu yang gue suka banget colorway-nya. Dan kita harus bangga. Karena made in Indonesia. Paling banyak di Indonesia. Oh, paling banyak di Indonesia. Ini mungkin buat orang-orang luar ini adalah sepatu yang super grail buat kita. Gue sering banget lihat orang pakai ini jadi beater. Sering banget. Jujur ya, gue aja punya 4 pasang dulunya. Aduh gila. Gue pengen banget sih punya ini, cuman kayak udah nggak masuk akal. Udah masuk akal ya. Tapi lucu. Jadi gue punya banyak pair. Nggak ada satupun yang size gue size 10. Semuanya size 9. Ada salesman sample. Udahlah. Ya, pokoknya ini adalah Freddy ya.
Kalau teman-teman nggak tahu, dulu tuh ada film horor ya. Freddy Krueger. Freddy Krueger judulnya apa? Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street. Itu film kalau mau rendes balik lagi gitu nonton ya, aja tuh dulu film yang bikin gua nggak bisa tidur ya. Iya. Kalau Serem masa kecil ya. Serem banget, serem. Karena dia kan di film itu kalau lu tidur malah dia masuk ke mimpi Iya, lu kan. nightmare kan. Aduh, itu serem banget. By the way, tadi gue sempet ngecek tuh last sale-nya berapa? 22.000 second. Gila ya. 4 kali 22.000 gua tuh, 1 miliar ya lumayan lah beli rumah ya. Iya. Gila. Gila banget sih. Ini nggak make sense. Gua kalau ngomongin Dang tuh makanya selalu apa ya, selalu sedih gua tuh sebenarnya. Dulu banyak banget ya. Iya. Nah tapi kalau dibilang banyak banget dan selalu sedih, di list nomor 18 adalah sepatu yang nggak pernah gua punya dan nggak pernah gua pakai. Gitu. Oh gitu. Iya, Padahal jadi- nama anak lu nih. Betul. Jadi memang waktu pada zamannya tuh udah terlalu mahal pada zaman gua kuliah. Ini kita sebut aja Nike Dunk Tiffany, Diamond Supply Diamond sama. Spanko, Iya. Satu Nick Diamond udah pernah ke Indonesia juga loh. Oh ya? Iya udah pernah ke Indonesia juga dia ke Bali. Nice. Jadi dulunya pengen beli mahalan, udah itu giliran ada duitnya nggak ada size-nya. Giliran ada size-nya udah nggak bisa lagi beli. Gitu loh ya Iya, kan jadi jalan. iya. Makanya akhirnya waktu pertama kali gue milih nama anak buat gue bilang kayak gue pengen sesuatu hal yang cantik seperti Tiffany. Cakep. Jadi gue bikin Tiffany. Oke. Iya. Dan ini unik. Oh ya, ini gue pengen satu cerita lagi. Waktu zaman Nike di Tiffany dulu dirilis ya. Dulu ada satu aturan yang dilakukan sama si Diamond Supply & Co. Dia harus kickflip. Oh. Lu kalau beli ini, lu harus langsung pakai dan lu harus kickflip. Oke. Dan ini jadi benar-benar kayak OG-nya culture skate gitu loh zaman dulu kan. Keren. Menarik. Kita lanjut ke nomor 19 nih. Lanjut nomor 19 ada Supreme. Waduh, kalau Supreme banyak banget ya. Supreme sih iya dari low sama high. Iya. Sama yang recent release juga banyak sih. Tapi one of the iconic is Black Cement White Cement. Black Cement sama White Cement. Karena ini kalau nggak salah memang pertama kali collab bukan? Pertama kali collab, Iya. pertama kali kolaborasi. White Cement sama Black Cement, White Cement, warna yang nggak pernah salah juga. Iya. Terus materialnya juga, menurut gue nih materialnya bagus banget. Iya. Eleven Print sih. Iya. Eleven printnya oke, terus jangan salah, bahan ininya ya, leathernya juga bagus banget. Bagus ya. Supreme tuh nggak tahu ya kalau untuk Dunk, hampir semuanya bagus kalau buat gue. High quality ya. Yang ini yang Black Cement, White Cement, terus ada yang high. Yang high juga bagus. Terus Iya. yang akhirnya di low-in, yang bintang-bintang tuh. Iya. Wah itu juga bagus. Gua sampai cuma nggak bisa beli aja. Iya kayak harganya Mahal impossible gitu, jauh banget Iya. dengan retailnya. Terakhir gua ada beli yang Dunk Supreme ini, cuma nggak berani pakai. Yang mana? Yang hitam. Yang hitam. Yang hitam yang low Black itu yang Cement. terakhir. Dapat harga masih oke, beli cuma ya gitu nggak berani pakai jadinya kayak aduh sayang ya. Simpen aja. Soalnya kan tahu ya, kita kan tiap kali kita beli ntar $4.000, Iya. $5.000 gitu kan. Udahlah, ntar Jadi aja lah mendingan gitu buat, kan. Taruh aja ya. Taruh aja. Buat pajangan ya. Nah, nomor 20 nih. Nomor 20. 20 mungkin kita ngomongin yang sekarang lagi Hits banget lah. hits banget ya. Semua orang Influential. ngomongin Travis Scott. Iya. Kayaknya tiap era tuh selalu ada Travis yang berbeda deh yang terkenal. Di era zaman dulu ada Travis Barker, lalu ada Travis Pastrana, terus sekarang ada Travis Scott. Travis Scott. Iya kan? Gue setuju sih kalau dia dimasukkan ya. Top ya. Iya, kayak tadi. Most influential ya. Sebenarnya Charles sudah ngomong sebelum bikin video ini ya. Karena bisa dibilang apa Lus? Pada saat si Travis zaman transisi ya. Iya. Transisi ini si Travis kayaknya salah satu yang lumayan menginfluence orang buat balik ke SB. Setuju sih. Jadi kayak waktu Travis bikin kolaborasi ini, semua orang langsung anjing keren nih Nike Dunk gitu Iya, ya, Dunk gitu kan. keren. Iya gue setuju, makanya Travis sih akhirnya banyak
udah mulai tuh banyak semua dunkers Iya. baru. Udah gitu kan maksudnya iya. Kayak gitu dia foto di Instagram kan dia nge-flex SB Dunk apa gitu. Semuanya langsung beli Dunk itu, langsung naik harganya kalau lu lihat di StockX. Iya. Oh iya benar. Kayak overnight langsung naik. Gila banget. Gokil sih. Iya, jadi Travis Scott effect saat ini sangat berlaku. Oh iya. Tapi ya tadi 20 list tadi tuh sebenarnya jujur ya, sebenarnya masih banyak kalau kita Sebenarnya masih ngomongin tuh banyak bisa sampai 100. Iya. Kita memang sengaja nge-cut ke 20 supaya videonya nggak terlalu lama ya. Iya. Nah, tapi di luar 20 ini kita ada beberapa Honorable mentions. honorable mention yang kita suka Yang lah ya. worth to ini ya discuss ya. Worth to discuss. Heeh. Nah, terus kalau kita ngomongin tentang honorable mention, Mm-mm. kita nggak sah nih kalau ngomongin tentang si Dunk series ini tanpa Be True to Your School. Iya benar. Bener dong? Karena Karena itu kan yang pertama, mulai yang campaign bener-bener pertamanya. bener-bener campaign pertama tuh kayak ada warnanya apa aja ya? Michigan, Ada Michigan, Iowa, ayo, Kentucky, Syracuse, Syracuse. Michigan malah nggak ada ya? Michigan. Ada. Ada bener ya? Michigan, Iowa, Syracuse, UNLV, Las Vegas tuh, terus Georgetown. Georgetown. Iya udah, 5 kan? Apa 6? Kalau nggak salah lebih sih. Gue lupa juga Iya, namanya. pokoknya tuh Banyak pokoknya segitulah. Sekolah-sekolah keren lah. Iya. Itu kayak yang mulai semuanya dan oh iya, bukannya ada Kentucky. Iya kan ada Kentucky ya. Kayaknya ada 8 ya berarti ya. Iya, 7 tapi Ada satu plus satu. colorway-nya Vandal atau Iya, iya, Terminator betul. kalau nggak salah. Terminator ya benar. 7+1 ya. Mhm. Nah itu dia kayak itu yang ngebuat dari Dunk series akhirnya bisa develop ke SB lah, Iya. jadi skateboard ini kayak Down low lah. Iya, tapi ini tanks, harus tanks tuh. To be true to your school Betul, betul, series. betul, iya. Terus kalau udah habis dari Tutorial School, gue punya pengalaman, gue sering banget ngelihat ini nih kayak lobster dunk. Iya. Zaman dulu tuh kayak Itu banyak warna ya. Tapi ada yang satu yang rare ya, either yellow atau red gitu yang Yellow. kuning ya. Iya, yellow lobster. Itu karena limited release kali. limited release karena Oh. jadi lucunya kan ada yellow, blue, red, green, ya kan? Green, terus ada purple. Ada purple ya. Heeh. Ternyata katanya yellow lobster itu kalau di laut juga memang paling susah dicari. Oh gitu. Lucu ya, jadi kayak Iya. ya, ini lobster series ini yang lucu karena itu kayak pertama kali ya, dulu sepatu ya, lu kan beli terus ada kayak iketan gitu. Oh iya, Iya ya, kan? iketan Karet- gitu karet kan karetnya. Heeh. Dan itu yang pertama kali gue ngeliat kayak, oh ternyata sepatu tuh bisa kita punya apa ya, user experience-nya tuh, ya kan? Iya, menarik. Iya, oh gila sepatu bisa kayak gini. Jadi Iya. makanya gue masukin honorable mention ke lobster series. Iya, kayak terakhir tuh yang lobster, yang purple kalau nggak salah, mereka rilis dengan pack, jadi kayak seafood pack gitu loh yang bisa lu buka. Oh iya, Iya, jadi Gila sayang ya? banget itu kayak special box. Tapi kalau lu buka udah, udah robek. iya ya sayang kan? banget. Iya, Jadi iya, banyak iya. kan orang keep kayak gitu. Keren Banget. Ben and Jerry. Ben & Jerry menjadi honorable mention dari gue karena menurut gue ini adalah sepatu Nike Dunk terjelek yang pernah diciptakan. Selalu gue akan Iya, bertahan iya. di situ, ya kan. Gue nggak tahu deh kalau orang-orang kayak gimana, tapi ini buat gue sih. Oke. Tapi ada yang bilang kayak apa? Colorway-nya kayak colorway Toy Story kan, biru-biru gitu, Iya. langit. Tapi somehow orang umum jadi tahu gitu loh. Betul. Dan tertarik Instead ya. the Ben and Jerry Dunk, orang maksudnya pasti tahu gitu loh. Bener. Apalagi mungkin kalau di US sendiri kan mungkin Ben & Jerry udah jadi kayak yang udah toko es krim udah lama banget. Kayak ya. walls-nya di sini lah, Yoi. di mana-mana. Heeh. 4 nih ada Three Bears. Three Bears Pack. Three Bears tuh mama, papa, Mama, sama papa. Sons Bear. Oke. Ya kan? 3 ini yang lucu, yang bulu-bulu. Jadi dari low, mid, high ya. Ya ini udah jelas banget masuk honorable mention karena ini sepatu yang sangat unik kayak boneka. Akhirnya menginspirasi Grateful Dead. Oh, Iya nggak sih? iya benar. Grateful Dead nih mau nggak mau lu Ya, lihat furry gitu benar. dari kayak gini. Heeh. Ini jadi salah satu yang nggak boleh dilupakan, ini keren banget. Iya. Terus ada seri nih Day of Death Day of the Dead. atau kita bilang Dia de la Muerte. Dia de la Muertos kita bilangnya itu adalah satu perayaan
Kalau pernah nonton film Coco? Iya itu tuh. Itu dia. Ya. Ini hari yang memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Iya. Kalau Cinanya itu tahu apa? Cengbeng. Cengbeng. Bener. Iya. Makanya pengen sih gitu kalau enggak kenapa Cina nggak keluarin Naikidang Cengbeng? Iya. Takutnya kita belinya pakai di Cengbeng. Honorable mention yang terakhir kita mau ngomongin tentang Halloween. Iya, karena udah mau Halloween juga nih. Iya, udah mau Halloween. Iya kan, moga-moga Halloween tahun ini kita udah bisa party lagi pesta pora. Tapi Halloween tuh keren ya karena tiap tahunnya juga beda-beda ya. Setiap tahun dia rilis terus Halloween series gitu. Ada yang Glow in the Dark. Iya. Kan ada yang sama Mischief tuh yang ada Mischief warna bagus oranye. tuh yang Iya. tahun lalu kalau nggak salah ya. Kotaknya juga peti kan bentuknya. Iya. Iya. Menarik. Tahun banget. ini yang kita tunggu-tunggu ya. Iya. Ada yang bentuknya kayak apa tuh? Ada yang glow in the dark kayak Mami. Pocong impor. Heeh. Mami. Mami. Mami pocong impor ya kan? Sama satu lagi yang lo kasih lihat gua tadi itu. Iya, itu itu juga. yang glow in the dark yang Iya. itu keren sih. Keren. Itu dia 20 ya? Iya, top 20 most influential dunks by Deep Sky. Yoi, dan udah ada honorable mention sedikit, tadi ada 6. Dan yang pasti, gimana menurut teman-teman, ada nggak sih nama-nama lain ya mungkin ya? Iya. Mungkin Yang menurut kalian like masuk nih, Iya. like masuk nih. Coba langsung di bawah kalau bisa teman-teman kasih tahu juga penjelasannya. Jadi supaya nanti yang nonton juga bisa pas lihat komen juga bisa ngelihat. Iya. Kita juga bisa ngelihat ya. Jadi kita di sini bisa saling ngasih tahu lah, saling belajar ya. benar-benar stop flexing And start understanding.